Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dio Resta Permana di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video part 1 sebelumnya mengenai bagaimana cara membuat bab 1. Pada video sebelumnya kita sudah membuat bagaimana caranya how to background of the study. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan pembuatan bab 1 skripsi ataupun research paper. Nah, pada video sebelumnya saya sempat membicarakan dalam pembuatan bab 1 teman-teman harus memegang konsep piramida terbalik di mana teman-teman harus berpikiran umum terlebih dahulu mengerucut menjadi spesifik. Nah, sekarang kita mulai dengan poin kedua. Setelah background of the study atau latar belakang masalah, kita mulai dengan identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah dan nanti ada beberapa heading setelahnya, itu sebenarnya hanyalah pengerucutan dari background of the study. Identifikasi masalah di sini adalah apa yang teman-teman gambarkan, apa gejala yang teman-teman temukan di dalam bab 1 tersebut, di dalam background of the study tersebut, kemudian lebih disempitkan, lebih disempitkan. Jadi identifikasi masalah di sini adalah bagaimana teman-teman mendeskripsikan gejala-gejala yang ditemui selama dalam pengalaman teman-teman itu di lapangan ataupun dari gap-gap antar teori seperti itu. Nah, dalam mengidentifikasi masalah, teman-teman harus memikirkan bahwa harus berdasarkan data dan fakta. Teman-teman tidak bisa berasumsi, tapi teman-teman harus bekerja dengan data dan fakta. Jadi identifikasi masalah, misalnya teman-teman di background of the study-nya sempat bilang ada sekitar 4 gejala utama baik secara teoritis ataupun secara praktis di lapangannya. Nah, pada identifikasi masalah ini teman-teman bisa menggunakan numbering misalnya 1, 2, 3 dan 4, ataupun teman-teman bisa menggunakan dengan penulisan paragraf seperti itu dengan mendeskripsikan gejala apa saja. Jadi misalnya secara umum di background of study teman-teman punya 4 atau punya 3 gejala secara umum misalnya di situ kita contohkan kita terkait reading, permasalahan reading misalnya. Kenapa reading siswanya rendah, komprehensif pemahamannya. Kemudian kenapa bacaan reading di buku kelas 10 itu tidak menyenangkan, ataupun faktanya materi readingnya terlalu reading for fun, bukan reading yang mengajarkan kita untuk critical reading atau critical thinking. Nah, ini adalah 3 gejala yang teman-teman temukan dan ditulis dalam background study, itu disampaikan lagi, dipaparkan kembali secara lebih sempit di identifikasi masalah. Nah, disitulah nanti teman-teman akan menonjolkan dari ketiga permasalahan ini kira-kira permasalahan mana yang menjadi fokus utama penelitian teman-teman. Misal teman-teman fokusnya cuma ingin melihat kenapa siswa-siswi di sekolah yang akan dituju atau sekolah yang akan diteliti itu lemah pemahaman readingnya. Jadi fokusnya nanti akan di situ saja. Sedangkan gejala 2 dan gejala 3 yang disebutkan tadi hanya disebutkan saja dan bukan menjadi fokus utama dari penelitian teman-teman. Dan perlu diingat bahwa dalam identifikasi masalah teman-teman harus berlandaskan dengan data dan fakta. Tidak bisa berasumsi secara pribadi. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan data dan fakta yang sebenarnya. Jadi bisa menggunakan dengan membandingkan teori-teori sebelumnya atau filling the gap di antara teorinya, ataupun berdasarkan pengalaman teman-teman melakukan preliminary data misalnya, atau data mengambil hasil ujian sekolah misalnya. Itu adalah bentuk-bentuk pengalaman-pengalaman praktis yang bisa dilakukan, yang bisa digunakan untuk mendukung pernyataan tentang identifikasi masalah tersebut. Jadi itu yang harus dipertimbangkan ketika teman-teman harus membuat identifikasi masalah.
Nah, kemudian kita sampailah ke heading ketiga, ya, di mana di sini teman-teman akan membuat rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini adalah turunan dari identifikasi masalah pada heading sebelumnya, pada heading kedua. Di rumusan masalah ini, karena tadi di identifikasi masalah teman-teman sudah mengerucutkan pada satu fokus di antara 3 fokus tadi. Nah, jadi setelah memutuskan satu fokus tersebut, teman-teman akan kembali menyempitkan ruangnya, ya. Maksud ruang di sini adalah menyempitkan apa yang ingin teman-teman lakukan sebagai peneliti, apa yang ingin teman-teman kejar dalam penelitian tersebut. Pada rumusan masalah biasanya ditandai dengan 1 ataupun 2 ataupun 3 pertanyaan, ya, dan bahkan bisa lebih, ya. Jadi pada rumusan masalah ini teman-teman mengajukan pertanyaan, ya, ya. Jadi pertanyaannya itu terkait dengan topik yang teman-teman ingin lakukan. Nah, rumusan masalah ini, misalnya tadi kita ambil contoh identifikasi masalahnya adalah teman-teman ingin memahami, ya, kenapa reading comprehension siswa-siswi di sekolah itu sangat lemah. Ya, kenapa seperti itu? Nah, rumusan masalahnya adalah teman-teman bisa dengan 1 atau 2 pertanyaan. Ya, misalnya teman-teman ingin menguji, misalnya, ya, ingin menguji apa terdapat korelasi antara reading materialsnya dengan reading comprehensionsnya, ya. Nah, itu bisa menjadi rumusan masalah yang pertama. Misal, saya ulangi, ya, salah satu contoh rumusan masalah itu misalnya adalah dengan pertanyaan, jika ingin korelasi, ya, misalnya adalah teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, apa hubungan atau apa korelasi antara reading comprehension dengan reading materialsnya, ya. Karena teman-teman ingin melihat apakah nanti reading materialnya mempengaruhi reading comprehension dari siswa-siswi. Nah, ini termasuk ke dalam salah satu contoh bagaimana membuat rumusan masalah, ya. Dan kecenderungan rumusan masalah di dalam skripsi itu menjawab pertanyaan apa, seperti itu. Terkadang juga ada pertanyaan pada rumusan masalah itu terkait berapa, ya. Ya, seberapa signifikan itu adalah salah satu contoh dari rumusan masalah, ya, dari pertanyaan yang bisa diajukan oleh peneliti, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin lebih banyak lagi, ya, pertanyaannya, teman-teman bisa melakukan rumusan masalah kedua ataupun ketiga. Ya, yang jelas dalam penelitian, teman-teman harus menguasai, ya, bagaimana teman-teman akan melakukan setiap detail prosedur penelitian tersebut, ya. Misalnya tadi sudah nomor 1, nah sekarang kita tambahkan dengan rumusan masalah kedua. Misalnya teman-teman ingin melihat seberapa tinggi atau seberapa jauh, ya, atau seberapa dekat misalnya hubungan antara nilai reading comprehension tersebut dengan reading materialsnya dilihat dari nilai siswanya misalnya, ya. Jadi teman-teman bisa melakukan formulasi seperti itu. Nah, pada rumusan masalah ini peneliti, ya, teman-teman sebagai peneliti memiliki kuasa untuk melihat kira-kira fokusnya, ya, fokus yang ingin didapatkan dari pertanyaan tersebut apa, ya. Jadi kembali diingatkan dari background obes tadi yang sangat general, kemudian identifikasi masalah sedikit mengerucut. Nah, sekarang pada rumusan masalah dia kembali lebih mengerucut, ya. Jadi terus kita konsepnya seperti piramida terbalik, ya. Dan sekarang kita sudah di heading keempat, ya. Setelah teman-teman tadi membuat rumusan masalah, sekarang kita masuk ke batasan, ya, batasan masalah atau limitations of the research, ya. Jadi kenapa sebuah penelitian harus ada batasannya? Karena tanpa batasan penelitian tersebut akan sangat luas, ya, sangat luas sekali, ya. Jadi untuk mencegah ambiguity, ya, mencegah hasilnya nanti ambigu atau hasilnya nanti bias dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian bias itu harus diminimalisir. Dan salah satu upaya kita meminimalisir bias dalam penelitian adalah dengan membentuk limitasi masalah, ya. Dan sekarang timbullah pertanyaan, apa itu limitasi masalah? Ya, jadi limitasi masalah itu adalah
di mana teman-teman memberikan gambaran deskripsi kira-kira penelitian kalian itu ya nanti akan dibatasi pada faktor apa. Ya, misal tadi kita bicara tentang reading comprehension, ya, tentang reading comprehension. Kenapa reading comprehension teman-teman ya di sekolah yang dituju itu lemah pada siswa-siswinya. Nah, batasan masalah di sini bisa dilihat misalnya teman-teman ingin melihat saja dari jumlah populasinya. Misal penelitian ini akan dilakukan di sekolah X di kelas 10.1 misalnya. Ya, di kelas 10.1. Misal di sekolah tersebut ada 7 kelas, 10.1 hingga 10.7. Nah, penelitian tersebut hanya dilakukan di 10.1 saja. Ya, di 10.1 saja sebagai populasi dan sampelnya. Nah, jadi batasan masalah ini digunakan ya supaya nanti mencegah bias itu sendiri ya. Tapi dengan harapan tetap ya, meskipun kita menelitinya hanya di satu kelas, tapi itu nanti diharapkan objektivitas ataupun diharapkan goalnya ya dari tujuan penelitian tersebut akan berdampak secara general ya. Mungkin nanti akan diharapkan bukan dari sekolah itu saja, tapi seluruh sekolah di Indonesia misalnya. Kenapa faktor reading comprehension siswa-siswinya lemah seperti itu. Nah, pada rumusan masalah ini teman-teman misalnya seperti tadi saya bilang, penelitian ini dilakukan oleh 25 siswa-siswi kelas 10.1. Ya, misalnya ya, ini salah satu contohnya. Nah, itu termasuk dengan limitasi misalnya ya. Termasuk dengan limitasi. Boleh, misalnya limitasinya seperti itu. Atau limitasinya juga boleh. Penelitian ini hanya dilakukan pada buku bahasa Inggris kelas 10 terbitan pemerintah. Boleh. Ya, intinya adalah teman-teman memberikan pagar ya, memberikan batasan bahwa penelitian ini pada ruang lingkup yang spesifik seperti itu ya, yang spesifik ya. Jadi itu akan membantu hasil dari penelitian tersebut nanti untuk tidak bias ya, untuk mencegah ambiguity ya, mencegah suatu hal menjadi ambigu ataupun menjadi hasil penelitiannya ambigu untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, sekarang kita sudah berada di poin kelima ya. Dan pada poin kelima ini yakni adalah tujuan penelitian ya, atau objective of the research ya. Jadi pada tujuan penelitian ini teman-teman nanti akan menjabarkan apa ya manfaat dari penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, biasanya tujuan penelitian ini biasanya bisa dilakukan dengan tadi sistemnya dengan numbering ataupun dengan membuat paragraf pada tulisannya nanti pada paper teman-teman ya. Nah, tujuan penelitian ini biasanya menjawab rumusan masalah yang tadi ya, biasanya seperti itu, menjawab rumusan masalah yang tadi. Kecenderungannya misalnya kalau ada 2 pertanyaan berarti setidaknya ada 2 tujuan yang ingin dilihat oleh teman-teman. Dan timbul pertanyaan, apakah boleh tujuan dengan rumusan masalahnya cuma 2 tapi tujuannya bisa lebih dari 2? Boleh, tentu boleh. Tapi selagi itu tujuannya itu masih senada, masih dalam satu konteks dengan topik penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, salah satu contoh dari tujuan penelitian itu misalnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui misalnya untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman siswa di sekolah X ya, atau penelitian ini bertujuan untuk mengatasi rendahnya reading comprehension pada siswa-siswi pada sekolah X ya. Jadi intinya tujuan penelitian itu adalah teman-teman mendeskripsikan kenapa teman-teman melakukan penelitian tersebut ya. Apa dari pertanyaan rumusan masalah tersebut harus dijawab pada tujuan penelitian ya. Oke. Dan poin terakhir ya pada bab 1 yaitu adalah signifikansi atau significance of the research atau manfaat penelitian tersebut. Karena penelitian itu harus memberikan manfaat ya. Manfaat yang banyak untuk orang banyak, misalnya manfaat yang memberikan nilai positif untuk dunia penelitian, nah, itu adalah semuanya termasuk ke dalam significant of the research ya, atau manfaat yang diberikan penelitian teman-teman terhadap penelitian ya. Nah, pada
manfaat penelitian ini, teman-teman bisa menyebutkan misalnya karena tadi penelitiannya di sekolah bisa bermanfaat untuk siswa-siswi, misalnya siswa-siswi yang diteliti, bisa jadi dengan penelitian teman-teman itu siswa-siswi yang diteliti atau siswa-siswi secara umum akan memiliki misalnya strategi-strategi reading comprehension yang baik. Bagaimana caranya dari penelitian teman-teman tersebut ya. Nah, itu bisa menjadi nilai plus bagi mereka, misalnya menjadi strategi mereka untuk reading comprehension. Atau karena penelitiannya di guru, mungkin untuk guru dan instruktur misalnya, guru dan instruktur bahasa misalnya. Karena reading ya, jadi bisa dimanfaatkan oleh guru-guru sama seperti tadi misalnya teman-teman menawarkan strategi A untuk meningkatkan reading comprehension. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk seluruh guru bahasa ataupun instruktur bahasa. Nah, ataupun boleh untuk misalnya peneliti yang akan datang. Nah, peneliti yang akan datang berarti teman-teman akan menyarankan kira-kira penelitian ini perlu memberikan manfaat bagi mereka, bagaimana caranya mendesain materi reading yang bagus misalnya. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, yang terakhir misalnya adalah untuk untuk menjadikan bahan evaluasi ya, bahan evaluasi misalnya sebutkan juga di sana ya, menjadi faktor supaya materi-materi selanjutnya pada reading itu jauh lebih baik karena berdasarkan hasil penelitian teman-teman. Nah, setiap penelitian yang baik tentulah akan memberikan manfaat ya. Nah, diharapkan dengan melakukan penelitian manfaatnya itu yang ditunggu-tunggu oleh dunia pendidikan ataupun dunia penelitian. Nah, jadi semakin besar manfaatnya itu semakin baik seperti itu. Jadi hasil penelitiannya nanti akan bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ya teman-teman ya, mungkin 6 poin tersebut ya yang saya jabarkan ya dari part 1 dan tentunya pada part 2 ini adalah poin-poin yang teman-teman harus buat ya, yang teman-teman harus tulis di dalam skripsi bab 1 teman-teman. Dan semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini akan memberikan manfaat ya untuk teman-teman dalam membuat skripsi bab 1 ya. Dan jangan lupa saya akan terus mengupload video-video untuk teman-teman dalam upaya membantu teman-teman atau memberi informasi kepada teman-teman bagaimana cara menulis skripsi ya dari bab 1 dan insya Allah akan sampai ke bab 5 nantinya. Oleh karena itu pastikan teman-teman untuk selalu hadir dalam video saya ya. Jangan lupa tombol subscribe-nya, kemudian berikan like jika video ini bermanfaat, atau bahkan boleh share video ini kepada teman-temannya agar memberikan manfaat lebih banyak lagi. Dan gunakan kolom komentar untuk memberikan masukan kepada saya ataupun memberi saran pada saya. Oke? Kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.